Assalamualaikum adik-adik kelas 7 sekalian. Kali ini kita akan bahas soal penilaian tengah semester PTS semester genap untuk pelajaran matematika. Kita langsung saja soal yang pertama. Perbandingan berat badan Ali dan Ila adalah 7:8. Jika berat badan Ila 48 kg, berapa berat badan Ali? Oke adik-adik, Ali banding Ila itu sama dengan, ini Ila ya, 7:8. Pertanyaannya, berapakah berat badan Ali jika berat badan Ila itu sama dengan 48 kg? Adik-adik kita langsung saja masukkan ke sini adik-adik. Ya, Ali yang ditanya ya, berat badan Ali. Berat badan Ila 48 sama dengan 7:8. Ini kita sederhanakan adik-adik, 48 dengan 8 dengan cara bagi 8. 48 bagi 8 itu hasilnya 6 ya. 8 bagi 8 1. Sehingga kita kali silangkan ya. Jadi A/6 sama dengan 7/1. Sehingga kita kali silang 1 kali A ya. Kemudian 6 kita kali silang dengan 7. 6 kali 7 42 kg. Jadi berat badan Ali 42 kg. Jawabannya B. Adik-adik langsung saja kita bahas soal yang kedua. Perbandingan kelereng Ana dan kelereng Ani itu 5:3 ya. Ana dan Ani ya. Ana Ani 5:3. Jika jumlah kedua kelerengnya ya, jumlah kelereng Ana dengan Ani yaitu 24 buah. Ya, pertanyaannya berapakah selisih? Ya, kita cari dulu kelereng Ana itu. Ya, Ana kan perbandingannya 5 per jumlah yang diketahui ini adik-adik. Kalau jumlah perbandingannya kita jumlahkan 5 tambah 3, 8. Jadi untuk cari kelereng Ana 5/8 dikali jumlah kelerengnya 24. Kita coret 24 bagi 8 hasilnya 3. 5 kali 3 15. Kemudian kelereng Ani ya, kelereng Ani yaitu perbandingan Ani kan 3. 3/8. 8 ini jumlah perbandingannya ya, 5 tambah 3 kali jumlah kelerengnya 24. Kita coret adik-adik, 24 bagi 8 3, 3 kali 3 9. Jadi kelereng Ana 15, kelereng Ani 9. Pertanyaannya adalah selisih. Selisih itu dikurangkan ya, 15 kurang 9 hasilnya 6 buah ya. Jawabannya 6 buah kelereng. Jawabannya B. Adik-adik kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jadi jarak 56 km itu diperlukan 8 liter bensin. Jika jarak tempuhnya 84 km, maka berapa bensin yang diperlukan? Kita misalkan dengan X. Jadi jaraknya ini makin jauh, jarak makin jauh maka bensin yang diperlukan makin banyak ya. Jadi ini perbandingan senilai. Ini jaraknya makin jauh berarti makin naik jaraknya dari 56 ke 84. Jumlah bensinnya pun akan naik, akan lebih banyak dibutuhkan ya. Jadi perbandingan senilai karena sama-sama naik ya. Jadi ini 56/84 sama dengan, karena senilai ya, 8/X. Kalau berbalik nilai baru ini ditukar posisinya X ke atas ya. Oke, ini 56 kita bagi 8 adik-adik, ini bisa dicoret. 56 bagi 8 hasilnya 7, 8 bagi 8 1, sehingga kita kali silang ya. 7 kali X 7X, 84 kali 1 84 ya, sehingga hasilnya X adalah 84 bagi 7. Ini hasilnya adalah 12 liter. Jawabannya D. Adik-adik langsung saja ke soal nomor 4. Skala suatu gambar rencana adalah 1:200. Adik-adik, ini artinya 1 cm di gambar itu mewakili 200 cm sebenarnya. Berarti yang atas gambar, yang bawah sebenarnya. Jika tinggi gendung rencana ini kan yang digambar adik-adik ya, tinggi rencananya di atas tadi ya, ini rencana atau digambar, ini yang sebenarnya. Jadi 12,5 yang digambar per berapa yang sebenarnya, kita misalkan X ya adik-adik. Oke, kita kali silang adik-adik. 1 kali X itu nilainya X,
Kemudian sama dengan 200 kita kali silang dengan 12,5, yaitu 200 kali 12,5. 12,5 kali 2, 25, tambah nolnya 2 ini. Jadi ini sentimeter ya adik-adik. Opsen meminta meter, adik-adik tinggal bagi 100 ya, geser 2 ke kiri, 1, 2 ya, hasilnya adalah 25 meter. Jawabannya B. Adik-adik kita lanjut soal yang kelima. Suatu hari Tari memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis 12 hari. Jadi 60 ekor ayam makanannya habis 12 hari. Bila hari itu ia membeli 20 ekor lagi, berarti ayamnya 60 ditambah 20. Ya, jadi 80 ekor. Habis berapa hari? Oke, X hari ya. Oke adik-adik. Ayamnya akan bertambah ya, naik ya, dari 60 jadi 80. Kemudian harinya akan berkurang adik-adik, karena makin banyak ayam makanannya akan cepat habis ya. Jadi 60 per ini 80 sama dengan ini, kita balikkan adik-adik karena berbalik nilai, satu naik satu kurang atau turun ya. Oke, atau turun. Jadi ini kita tukar X-nya ke atas, 12-nya ke bawah. Ini kita sederhanakan, bagi 0-nya dicoret. Ini 6 dengan 8 sama-sama kita bagi 2. Ini jadi 3, ini jadi 4. Sehingga hasilnya di sini adik-adik 3/4 sama dengan X per 12. 12 kita coret dengan 4. Jadi kiri kanan atas bawah ya adik-adik. Yang menyilang tidak boleh. 12 tidak boleh dicoret dengan 3 karena silang atau kali, yang boleh dengan 4 ya. 12 bagi 4 3, ini 1, kita kali silangkan, 1 kali X itu hasilnya adalah X sama dengan 3 kali 3 9. Jadi jawabannya 9 hari. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-6. Pak Ilyas mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor ayam selama 24 hari ya. 60 ekor ayam selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, maka ayamnya akan berkurang ya, 60 kurang 15 ya. Maka berapa akan habis? Maka ayamnya akan berkurang, turun. Harinya akan naik adik-adik. Karena ayamnya berkurang, maka makanannya akan tahan lebih lama. Jadi ini 60, ini 45 ya adik-adik. 60 tahan 24 hari. 45 tahan berapa hari? 45 itu dari 60 kurang 15. Sehingga ini kan berbalik nilai adik-adik. Satu turun, satu jumlah harinya itu naik ya. Makin lama. 60 per 45 ini karena berbalik nilai, X-nya naik ke atas, 24-nya di bawah. Ini sama-sama bisa bagi 15. 60 bagi 15 4, 45 bagi 15 3. Oke, sehingga tinggal ya 4/3 sama dengan X per 24. 24 bisa kita bagi 3. 24 bagi 3 itu hasilnya 8. Ini 1. Sehingga X-nya ya, X-nya adalah 4 kali 8. Ya, jadi tahan selama 32 hari. Jawabannya C. Ya adik-adik kita lanjut soal yang ke-7. Pak Tohirin merencanakan memperbaiki rumah oleh 28 pekerja akan selesai selama 24 hari. Ya, 24 hari ini akan selesai oleh 28 pekerja. Jika Pak Tohirin menginginkan pekerjaan selesai selama 16 hari, ya, maka banyaknya pekerja tambahan. Kita cari pekerjanya dulu berapa, baru tambahannya. Oke, ini berbalik nilai ya adik-adik. Oke, ini harinya makin cepat, maka turun. Angkanya yang turunnya 24 ke 16 kan turun angkanya. Maka pekerjanya harus naik. Mau cepat selesai, pekerjanya harus banyak ya. Jadi 24 per 16 sama dengan ini, tukar naik ke atas, 28-nya ke bawah. Ini berbalik nilai ya, satu turun satu naik. Oke adik-adik, ini kita sama-sama bagi 8. Ini 3, ini 2 ya. 24 bagi 8 3, 16 bagi 8 2. Oke, jadi 3 per 2 sama dengan X per 28. Ini 28 bisa kita coret dengan 2, kita bagi 2.
ini 1, ini 14 ya. Sehingga hasilnya adalah 1 kali XX 14 kali 3. Oke, kita kalikan 14 kali 3 12 42 ya. Jadi 42 orang ini selama 16 hari ini butuh 42 orang. Pertanyaannya bukan 42 orang. Adik-adik hati-hati terjebak di option C. Karena pertanyaannya adalah pekerja tambahan. Kan awalnya sudah ada pekerja 28. Sekarang dibutuhkan 42. Jadi pekerjaan tambahannya tinggal kita tambah berapa supaya jadi 42. Jadi 42 kurang 28 ya. Hasilnya adalah 14 ya adik-adik. 14 orang. Jawabannya A. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-8. Zafran membeli 3 kodi kerudung dengan harga Rp1.800.000 ya. Satu kodi itu kan adik-adik 20 buah ya. 20 buah. Itu Zafran beli, berarti harga belinya yaitu Rp1.800.000. Jika Zafran menjualnya dengan harga Rp420.000 per lusin, ya satu lusin 12 buah. Ya, dia jualnya Rp420.000 per lusin. Oke, jadi kita harus tahu dulu yang dibeli ini kan 3 kodi. Jadi 3 kodi itu 3 kali 20 buah. Dapatnya 60 buah. Dari 60 buah ini per lusinnya Rp420.000. Jadi kita harus tahu 60 ini berapa lusin. Tinggal kita bagi 12 adik-adik. 60 bagi 12 itu hasilnya kan 5. Jadi ada 5 lusin. Maka ini kan harga belinya tadi adik-adik ya. Maka harga jual totalnya 5 lusin dikali Rp420.000. Kita kalikan adik-adik. 5 kali 42. 5 kali 42 10 21 ya. Jadi 210 tambah 0 nya 4 2 3 4 jadi Rp2.100.000. Oke, jadi dia beli 1.800.000, dia jual 2.100.000, berarti dia untung. Yang rugi kita silang ya, salah. Oke, sehingga berapa untungnya? Untung sama dengan jual kurang beli atau modalnya ya. Sehingga jualnya Rp2.100.000 dikurang belinya Rp1.800.000 ya, kita kurangi sehingga untungnya adalah 21 kurang 18 ya adik-adik. 21 kurang 18 3 ya. Jadi Rp300.000. Jadi jawabannya B, untungnya Rp300.000. Oke adik-adik, selanjutnya 3 kodi baju dibeli dengan harga Rp4.500.000. Berarti harga belinya Rp4.500.000. Oke, sebanyak 4 lusin dijual dengan harga Rp90.000. Berarti 4 lusin. 4 lusin kan 2 per lusinnya 12, berarti 12 kali 4 ya, jadi 48 lembar itu dijual harga 90 per lembar ya, harganya Rp90.000. Berarti kita lihat harga jual yang 4 lusin ini ya, harga jual 4 lusin berarti 48 kali 9 ya adik-adik. 9 kali 8 kan 72 adik-adik, jadi tulis 2 simpan 7. 9 kali 4 36, 36 tambah 3 43. Jadi 432. Nolnya ada 4. Berarti harga jual yang 4 lusin ini adalah Rp4.320.000 ya. Oke adik-adik, sisanya itu kan dia 4 lusin kan 48 buah, sedangkan dia di sini 3 kodi itu 60 buah ya, 5 lusin, berarti masih ada 1 lusin ya. Jadi harga jual ini harga jual yang 4 lusin, yang 1 lusin dijual dengan harga Rp60.000, sehingga hasilnya adalah ya 12 kali 6 adik-adik. 12 kali 6 hasilnya adalah 72 ya.
Rp720.000. Jadi harga jual totalnya Rp720.000 yang 1 lusin. Ini yang 4 lusin kita tambahkan. Jadi harga jualnya Rp4.320.000 ditambah Rp720.000. Jadi hasil jual totalnya adalah Rp5.040.000. Jadi sedangkan dia beli dengan harga Rp4.500.000, maka untungnya adalah Rp540.000. Ya, dari Rp5.040.000 dikurang Rp4.500.000 ya. 5 juta kurang Rp4.500.000 kan 500 tambah 40, jadi Rp540.000. Sedangkan persen untung yang ditanyanya, untung bagi beli kali 100%. Untungnya Rp540.000 dibagi belinya Rp4.500.000 dikali 100%. Oke, adik-adik kita coret nolnya. Ini ada 4 nolnya, ini 4 tambah 1 yang ini 5, coret 0 ini 1 ya. Berarti tinggal 540 ya adik-adik. Oke, kita sambung di sini. Jadi 540 bagi 45 kita bagi adik-adik. Hasilnya 12%, jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-10. Suatu barang di kemasannya tertulis 48 kg, berarti ini bruto 48 kg. Ketika ditimbang tanpa kemasan berarti itu neto ya adik-adik, 46,8 kg. Maka tara atau kemasannya kita kurangi, jadi 1,2 kg ya. Jadi 1,2 kg itu taranya. Pertanyaannya adalah persen tara. Persen tara sama dengan tara bagi bruto kali 100%. Jadi taranya 1,2 bagi brutonya 48 kali 100%. 1,2 kali 100 adalah 120 bagi 48%. Oke, kita bagikan adik-adik. 120 bagi 48. Oke adik-adik, kita bagikan nanti 120 bagi 48. Hasilnya adalah 2,5%. Jawabannya ini ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-11. Pak Yoga menyimpan uang sebesar Rp750.000. Ini adalah tabungan awal ya adik-adik. Tabungan awalnya Rp750.000. Oke, di sebuah bank yang berikan bunganya 12% per tahun. Ya. Jumlah simpanan Pak Yoga menjadi tabungan akhirnya adalah Rp810.000. Maka berapa lama menabung? Oke adik-adik. Lama menabung ini kita bisa lihat dari besarnya bunganya ya adik-adik. Kita cari dulu besarnya bunganya. Tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Ya. Tabungan akhirnya kan 810.000. Tabungan awalnya 750.000 tambah bunga. Maka kita bisa cari bunga dengan mengurangkan ya. Maka bunga yang didapatkan adalah tabungan akhir dikurang tabungan awal, yaitu 810.000 dikurang 750.000 ya. Sehingga dapatnya itu sebesar 60.000 ya adik-adik. Oke, jadi bunga yang didapatkan Pak Yoga adalah 60.000. Bunga 60.000 ini ditabung selama berapa lama, itu pertanyaannya. Jadi bunga itu ya, itu kan simpannya 12% per tahun ya, 12/100 kali tabungan awal. Ya, jadi kalau nyari berapa bulan kan 1 tahun 12 bulan. Jadi jumlah bulannya dibagi 12, di depan sini kita tambah B/12 atau X boleh juga ya adik-adik. Kita masukkan bunganya kan 60.000, tulis di bawah bunga ini 60.000 sama dengan ini, kita misal X yang mau kita cari ya, ini 12 kita coret. Ya. Jadi per 100 kali tabungan awalnya kan 750.000. Oke adik-adik, kita coret ini 02 ya. Ini kiri kanan nolnya bisa coret juga ya. Ini 0 coret 2 lagi, ini 2 lagi. Sehingga X sama dengan 600 dibagi 75 ya. 600 dibagi 75 nanti dapat hasilnya adalah 8 bulan ya. Jadi jawabannya C.
Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-12. Fatimah menabung di koperasi sebesar 2 juta ya. Tabungan awal Fatimah 2 juta. Memberikan bunga 15% per tahun ya. Bunganya 15% per tahun. Oke, jika Fatimah mengambil pada bulan ke-10 berapa bunganya? Bunga itu kan adalah persennya 15/100 dikali tabungan awal. Tapi karena Fatimah mengambilnya di bulan ke-10, adik-adik tinggal tambah di sini 10/12. Karena 1 tahun kan 12 bulan ya. Sehingga bunganya adalah, ya ini nolnya dicoret dulu. Oke, jadi tinggal 1 kali 15, 15 per 12 kali 10 ya. 120 kali tabungan awalnya 2 juta. Oke adik-adik, kita coret nol yang ini ya. Kemudian 12 dengan 15 bisa disederhanakan, sama-sama bagi 3 ya adik-adik. Kita bagi 3 berarti dekat di sini 5, 15 bagi 3 5, 12 bagi 3 4 ya. Jadi hasilnya 5/4 kali ini tinggal 200.000 ya adik-adik. 200.000. Ini 20 dengan 4 bisa dicoret ya. 20 bagi 4 kan 5. Jadi 5 yang ini dikali 50.000. Ini kan 5 tambah 04 ya. 50.000. Jadi dikalikan 5 kali 5 25 tambah nolnya 4 tuh 2 3 4. 250.000 bunganya. Jadi jawabannya B. Adik-adik lanjut soal yang ke-13. Salim menabung di bank sebesar 2 juta dengan bunga 8% per tahun. Setelah 9 bulan uang tabungannya menjadi, ini uang tabungannya berarti tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Oke, kita cari dulu bunganya adik-adik. Bunga sama dengan, dia 9 bulan berarti 9/12 kali 8/100, 8% dari tabungan awal 2 juta. Oke, bedanya kalau tadi soal nomor 12 cari bunga saja, kalau sekarang cari tabungan akhir, nanti tinggal kita tambahkan dengan tabungan awal. Oke adik-adik, ini nolnya kita coret 2. Kemudian 12 dengan 9 ini sama-sama bisa bagi 3 ya adik-adik. Jadi tinggal 3 di sini 4 ya. 3/4 kali 8 kali ini dah dicoret 2, tinggal 20.000 ya adik-adik. Oke, kemudian 8 dengan 4 bisa dicoret ya. 8 bagi 4 2, sehingga bunganya 3 kali 2 6. 6 kali 2 12, jadi 120.000. Jadi bunga yang diterima oleh Salim pada bulan ke-9 yaitu 120.000. Maka tabungan akhirnya yaitu tabungan awal ditambah bunga. Tabungan awal kan 2 juta. Ditambah bunganya 120.000. Jadi tabungan akhirnya 2.120.000. Jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-14. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya adik-adik. Ini garis P, ini garis Q, 1 2 3 4. 1 2 3 4 di sini. Pasangan sudut luar berseberangan ya. Luar berseberangan itu apakah R4 dengan S4? R4 dengan S4 itu sudut sahadap adik-adik ya. Ngadap sama tidak? R1 dengan S3. Ya, ini benar ya. Ini luar seberangan yang kayak gini. Dia berseberangan tapi luar dari garis. Kalau dalam di sini ya. Oke, berarti benar. Ini kalau R1 dengan S4, R1 dengan S4 itu tidak ada ya adik-adik. Tidak berseberangan dalam dan tidak berseberangan luar ya. Ini yang ditanya luar berseberangan. R2 dengan S1. R2 S1 ini sudut dalam sepihak. Jadi jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-15, nilai S dan Y ya. Oke, adik-adik lihat di sini sudut 60 ini sama dengan sudut yang 12x. Kenapa? Karena dia luar berseberangan ya. Oke, jadi 12x sama dengan 60. Maka x sama dengan 60 bagi 12 ya. Hasilnya adalah 5 ya adik-adik. Oke, nilai x 5. Kemudian kita cari Y.
Bagaimana kita mencari Y? Itu kita cari pakai yang ini adik-adik, sudut pelurus. Ya, caranya 12x ditambah X ditambah 5Y itu sama dengan 180 derajat karena sudut pelurus. 12X tambah X itu 13X ditambah 5Y sama dengan 180. 13X, 13 kali X, 13 kali 5. 13 kali 5 itu hasilnya 65. Tambah 5Y sama dengan 180. Maka 5Y sama dengan, kita sambung di sini adik-adik ya. 5Y sama dengan 180 kurang 65. Jadi 5Y sama dengan 115. Maka Y sama dengan 115 bagi 5. Oke, kita bagi adik-adik. Kita bagi di sini adik-adik. 115 bagi 5. Ini 2, 10. Kurangi 15 bagi 5, 3. Jadi 23. Maka Y-nya 23. Ya, X5, Y23. Jawabannya B. Jadi kita lanjut soal yang ke-16. Pertanyaannya X tambah Y tambah Z. Ya, jadi ini 4Z. Ini 12X. Ya, ini 56. Ini 5X tambah 2Y. Oke, adik-adik ini 56, ini 108. Oke, untuk cari X kita pakai yang ini saja adik-adik. Sudut pelurus ya. Sudut pelurus itu jumlahnya 180. Jadi 12X tambah 108 itu 180. Jadi 12X sama dengan 180 dikurang 108. Hasilnya adalah 72. Sehingga X 72 dibagi 12. Oke, adik-adik 72 bagi 12 hasilnya adalah 6 ya adik-adik. Hasilnya 6. Jadi X-nya 6. Kita dapat X-nya 6. Kita cari Y dari sini. Ini juga sudut pelurus. Ya, 5 di sini kan sudah ada X-nya. 5 kali 6 kan 30, ya. Jadi X-nya kan 6. 5 kali 6 30, 30 tambah 2Y, ya. 30 tambah 2Y tambah 56 ini hasilnya harus 180. Jadi kita buat di sini adik-adik. 30 tambah 2Y tambah 56 itu harus 180 karena pelurus. Sehingga 30 tambah 56 kan hasilnya adalah 86. Jadi 2Y tambah 86 sama dengan 180. Maka 2Y sama dengan 180 kurang 86. Ya, 180 kurang 86 hasilnya adalah 94 ya adik-adik. Oke, 94. Jadi Y 94 bagi 2. Ya, 94 bagi 2 kan 47 adik-adik. 47 ya. Jadi Y-nya 47. Kita tinggal cari Z. Z di sini. Sudut Z kita cari dengan menambahkan semua yang ini. Segitiga ini ya. 12X, 56 dan 4Z. 12X ini berarti 12 kali X ya. 12X itu 12 kali X. X-nya 6. 12 kali 6. 72. Jadi sudut ini 72. Jadi kalau kita gambarkan ini 72, ini 4Z, ini 56. Hasil tambah ketiga segitiga ini harus 180 karena sudut segitiga 180. Jadi 4Z tambah 72 tambah 56 itu harus 180. Oke, 4Z ini ditambahkan adik-adik. 72 tambah 56 128 ya, 128. Sehingga 4Z sama dengan 180 dikurang 128 ya. Oke, sehingga 4Z sama dengan hasilnya adalah 52 ya adik-adik ya. Jadi 180 kurang 128 kan 52. Sehingga Z sama dengan 52 bagi 4. Oke, kita bagikan adik-adik. 52 bagi 4. Hasilnya 1, 12, 13 ya adik-adik ya. Oke, hasilnya 13. Jadi Z-nya 13. Pertanyaan soal yaitu X tambah Y tambah Z. Kita tambahkan adik-adik. X-nya 6 dari sini. Y-nya 47. Z-nya 13. Kita tambahkan. Ya.
47 tambah 13 ini 50, 60, 66 hasilnya adik-adik. Jadi jawabannya A. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-17. Ini berapa nilai X ya. Ini kita tahu segitiga itu sudutnya 180. Jadi kita tambahkan saja 4X ditambah 3X ditambah 2X harus 180 derajat. Tambahkan 4 tambah 3 tambah 2, 9X sama dengan 180 derajat. Jadi X adalah 180 bagi 9. Hasilnya adalah 20 derajat. Jawabannya D. Jadi langsung saja ke soal 18. Ini sudut siku-siku jumlahnya 90 derajat, yang ditanya X ya. X tambah 50 harus 90 derajat. Jadi X sama dengan 90 kurang 50 ya, hasilnya adalah 40 derajat. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal ke-19 sesuai gambar di atas ya, gambar di bawah nih adik-adik ya, di bawah yang ini. Besar sudut LOM, berarti yang 2X ini berapa? Berarti kita cari X dulu. Ini namanya sudut pelurus. Pelurus itu jumlahnya harus 180 derajat. Jadi 3X tambah 2X itu harus 180 derajat. Kita cari X-nya dulu ya. 3X tambah 2X itu 5X sama dengan 180 derajat. Jadi X 180 dibagi 5. Oke, kita bagikan adik-adik. 180 bagi 5. Hasilnya 3, di sini 15. Sisa 3, 30 bagi 5, 6. Jadi 36 nilai X-nya. Itu nilai X adik-adik. Jangan terjebak di option A. Pertanyaan soal bukan X saja tapi sudut LOM, yaitu yang 2X ya. Jadi besar sudut LOM itu 2X. 2 kali 3, 6 ya. Hasilnya adalah 72 derajat. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang ke-20. Besar sudut BCD. BCD yang ini adik-adik ya. Oke adik-adik, kalau kita lihat BCD yang ini itu sama besar dengan yang ini, karena sudut dalam berseberangan. Berarti kita harus cari sudut yang ini dulu ya, dengan cara ini pelurus ya. Maka besar sudut yang ini kita misalkan ini namanya X ya. Ya, nanti yang ditanya yang ini misal Y. Kita cari X dulu. X adalah 180 dikurang 135 ya adik-adik, 135. Jadi X adalah 180 kurang 135, itu hasilnya adalah 45 derajat. Jadi ini 45 derajat. X dengan Y sama karena dia sudut dalam berseberangan. Jadi jawabannya 45 derajat. Adik-adik, sudut yang sama itu selain sudut dalam berseberangan adalah sudut sehadap. Contohnya ini dengan ini. Ini sehadap sama. Bertolak belakang juga sama. Ini dengan ini sama. Sudut luar seberangan juga sama. Yang ini dengan yang ini juga sama. Gitu adik-adik ya. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS Matematika kelas 7 semester 2. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.